Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu kader yang kami hormati, semoga ibu semua dalam kondisi sehat walafiat walaupun dalam masa pandemi. Perkenalkan, saya Sugiatmi dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang pada kesempatan ini sedang mengadakan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan RW 2 Kelurahan Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta. Sesuai dengan kesepakatan kita bersama bahwa pada hari ini kita akan berbagi ilmu tentang diet hipertensi pada lansia. Sebelumnya, mari kita baca bersama-sama Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu kader yang saya hormati, yang dimaksud dengan diet hipertensi yaitu pola pengaturan makanan pada penderita hipertensi. Nah, pola pengaturan makanan ini difokuskan pada makanan dengan kandungan rendah garam, kemudian makanan bersoda, makanan yang diawetkan, kemudian penyedap makanan, minuman seperti teh, kopi, dan minuman beralkohol. Nah, tujuan daripada diet hipertensi yang pertama yaitu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Seperti kita ketahui bersama bahwa penderita hipertensi itu memiliki tekanan darah melebihi normal, yaitu 140/90 mm/Hg, sehingga perlu diturunkan. Yang kedua, tujuannya yaitu mencegah penimbunan cairan dalam tubuh. Karena penimbunan cairan dalam tubuh ini dapat memicu peningkatan tekanan darah, lebih-lebih pada penderita hipertensi. Selanjutnya, syarat untuk diet hipertensi itu apa? Nah, syarat untuk diet hipertensi itu yang pertama, makanan beraneka ragam mengikuti pola gizi seimbang. Kemudian jenis dan komposisi makanan disesuaikan dengan kondisi penderita hipertensi. Nah, kenapa kita harus mengonsumsi makanan yang beraneka ragam? Kemudian jenisnya apa dan bagaimana komposisinya, itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kecukupan gizi seseorang atau gizi dari penderita hipertensi, di mana kecukupan gizinya itu meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Jadi di dalam diet penderita hipertensi itu harus mengandung komponen atau unsur-unsur gizi yang saya sebutkan tadi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, gizi-gizi tersebut tidak dapat dipenuhi hanya dari satu jenis makanan, sehingga kita perlu mengonsumsi beraneka ragam makanan. Nah, selanjutnya syarat dari diet hipertensi berikutnya yaitu menggunakan garam khusus penderita hipertensi, di mana jumlah garamnya ini disesuaikan dengan berat ringannya penyakit hipertensi yang diderita dan juga obat yang diberikan oleh dokter untuk penderita hipertensi. Itu syarat diet hipertensi. Lalu, makanan-makanan apa saja yang dianjurkan untuk penderita hipertensi dan makanan apa yang tidak dianjurkan? Nah, kita tadi sudah sebutkan bahwa ada makanan sumber karbohidrat, ada sumber protein, ada sumber lemak, ada sumber vitamin, dan ada sumber mineral. Jadi, zat gizi itu yang kita butuhkan. Nah, dari mana zat gizi itu kita peroleh? Pertama, makanan yang bersumber atau sebagai sumber karbohidrat yang dianjurkan untuk penderita hipertensi yaitu beras, tapioka, terigu, kentang, singkong, hungkwe, gula, mie, bihun, dan makaroni, yang semuanya itu harus tidak mengandung atau tidak menggunakan garam. Nah, sedangkan sumber karbohidrat yang tidak dianjurkan dikonsumsi oleh penderita hipertensi yaitu roti, biskuit, dan kue-kue yang dimasak dengan garam dapur, baking powder, dan baking soda. Itu
makanan sumber karbohidrat. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan protein, kita bisa memperolehnya dari sumber protein hewani dan sumber protein nabati. Nah, untuk penderita hipertensi, sumber protein hewani yang dianjurkan yaitu daging dan ikan maksimal 2 potong sedang dalam sehari, kemudian telur maksimal 1 butir per hari, lalu menggunakan garam khusus untuk penderita hipertensi. Sedangkan sumber protein hewani yang tidak dianjurkan dikonsumsi oleh penderita hipertensi yaitu sarden, daging asap, ikan asin, kornet, udang kering, telur asin, dan makanan yang dikalengkan atau sumber protein hewani yang diawetkan dan disimpan dalam tempat-tempat tertentu seperti kaleng. Nah, ada lagi sumber protein hewani yang tidak dianjurkan yaitu jeroan seperti otak, ginjal, lidah, dan lauk lainnya yang diolah dengan menggunakan bahan pengawet dan tinggi garam. Nah, untuk sumber protein dari nabati itu bisa diperoleh dari kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tahu, tempe, susu kedelai yang dimasak tanpa menggunakan garam dapur. Nah, sedangkan sumber protein nabati yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita hipertensi yaitu kacang-kacangan, semua kacang-kacangan yang olahannya itu dibuat menggunakan pengawet dan garam. Nah, lalu untuk sumber vitamin dan mineral itu kita bisa konsumsi sayuran segar. Jadi semua sayuran segar itu boleh dikonsumsi oleh penderita hipertensi, kecuali sayuran yang diolah dengan menggunakan garam dapur atau yang diawetkan dan disimpan di dalam tempat tertentu seperti kaleng. Nah, sumber vitamin dan mineral yang lain yaitu buah-buahan. Nah, semua jenis buah-buahan segar boleh dikonsumsi, kecuali ada buah-buahan segar yang tidak boleh dikonsumsi, yaitu durian. Nah, selain itu juga buah-buahan yang diolah dengan menggunakan garam dapur dan pengawet dan simpan di tempat-tempat tertentu seperti di dalam kaleng. Itu tidak dianjurkan untuk penderita hipertensi. Nah, kemudian sumber lemak itu kita bisa peroleh dari minyak goreng dan margarin yang tidak ditambahkan garam. Ya. Sedangkan yang tidak dianjurkan tentu saja margarin, mentega, asin yang mengandung garam. Nah, kemudian untuk kebutuhan mineral lainnya itu dapat dipenuhi dengan mengonsumsi air putih. Seperti anjuran di dalam gizi seimbang bahwa air putih yang dikonsumsi itu minimal 8 gelas sehari. Nah, sedangkan minuman yang tidak dianjurkan untuk penderita hipertensi itu adalah minuman yang bersoda, kemudian teh, lalu kopi, dan minuman beralkohol. Itu tidak dianjurkan untuk penderita hipertensi. Nah, kalau bumbu-bumbu, tentu saja bumbu-bumbu dapur itu yang semua boleh digunakan untuk memasak ya dan dikonsumsi oleh penderita hipertensi. Tetapi tentu saja bumbu-bumbu tersebut tidak ditambah dengan garam dapur. Sedangkan bumbu-bumbu yang tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan untuk penderita hipertensi itu yaitu garam dapur, kemudian baking powder, soda kue, lalu saus yang botolan atau plastikan, yang dengan pengawet, kemudian terasi, tauco. Jadi bumbu-bumbu yang digunakan itu tidak boleh bumbu-bumbu yang sudah ditambah dengan pengawet dan garam dapur. Nah, itu antara lain sumber karbohidrat, protein,
kemudian lemak, mineral, dan vitamin. Nah, lalu seperti apa makanan yang kita konsumsi? Nah, berikut adalah contoh dari menu yang bisa dikonsumsi oleh penderita hipertensi dalam satu hari. Yang pertama, menu untuk pagi hari. Itu penderita hipertensi bisa mengonsumsi nasi, telur dadar, kemudian oseng tempe untuk sumber protein nabati, lalu sayur sayur bening oyong itu untuk sumber vitamin dan mineral, kemudian bisa juga ditambahkan dengan bubur kacang hijau. Nah, menu untuk siang hari itu penderita hipertensi bisa mengonsumsi nasi sebagai sumber karbohidrat, kemudian sayur bening bayam untuk sumber protein nabati dan vitamin serta mineral. Kemudian ada pepes ikan nila untuk sumber protein hewani. Nah, sebagai tambahan vitamin dan mineral bisa juga ditambahkan dengan buah pepaya. Nah, dan juga sambal goreng itu bisa ditambahkan. Tentu saja semua yang tidak mengandung garam. Nah, untuk menu makan malam itu bisa nasi, kemudian oseng tahu cabai hijau, lalu lalapan kemangi, kemudian lalapan timun bisa. Nah, ditambah dengan ikan bakar untuk sumber protein hewani. Nah, dilengkapi dengan buah-buahan seperti di sini semangka contohnya. Nah, itu tadi menu dalam sehari untuk penderita hipertensi. Nah, tentu saja kalau kita sudah diet dengan seimbang, itu harus pula diimbangi dengan hidup bersih. Kemudian hidup bersih seperti cuci tangan, membiasakan cuci tangan, karena dengan biasa cuci tangan itu diharapkan bibit penyakit tidak masuk ke dalam tubuh sehingga tidak menimbulkan infeksi yang dapat memicu meningkatnya tekanan darah. Kemudian aktivitas fisik yang teratur disesuaikan dengan kemampuan fisik. Lalu yang terakhir, memantau berat badan agar tidak berlebih, karena berat badan yang berlebih yang kemudian sampai gemuk atau obesitas itu bisa meningkatkan risiko untuk hipertensi lebih tinggi lagi. Nah, yang terakhir, harus selalu konsultasi ke dokter sebelum menerapkan menu apa yang kita konsumsi gitu untuk penderita hipertensi, ya. Kemudian juga obat-obatan apa yang harus dikonsumsi. Nah, bila kita semua sudah lakukan itu, mudah-mudahan hipertensi bisa terkontrol. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.